Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberikan kami waktu. Kami akan kembali beribadah kepada Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu dan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus adalah Yesus yang sangat baik, yang juga mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Dia. Yesus sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita naikkan pujian Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan ketika kami kembali boleh mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ketika kami membaca dan kami merenungkannya, kami boleh mendapat hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami sungguh mendapatkan berkat di dalamnya. Pimpin ibadah pada sore hari ini dari awal hingga selesainya. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mengenal dan dikenal oleh Yesus. Kebersamaan kita selama ini dengan Kristus tidaklah cukup berarti jika tidak disertai dengan pengenalan
yang benar. Hal ini sangat penting oleh karena ada begitu banyak orang menganggap bahwa aku sudah kenal Tuhan dengan baik. Ya, aku mengerti siapa Yesus. Ya, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Bapa-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, saya akan mengulangi ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam percakapan ini Yesus dan murid-muridnya, bahwa saya melihat bahwa sesungguhnya Filipus tidak mengerti siapa yang sedang berbicara di hadapannya. Siapa sosok Yesus yang sesungguhnya yang sedang berkata-kata kepada Filipus dan murid-murid. Sampai-sampai Filipus berkata, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, itu sudah cukup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Filipus ini adalah salah satu daripada ke-12 murid Tuhan, yang tentu saja ini orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Tetapi apa yang kita perhatikan dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan, khususnya di dalam ayat yang ke-9,
Dengan tegas Tuhan katakan, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus. Masihkah engkau tidak mengerti? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kita tahu bahwa Filipus ini adalah orang-orang, atau Filipus ini adalah mereka yang selalu ada bersama dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan melayani, ya, keluar masuk kampung, keluar masuk kota, ya, Tuhan memberitakan kabar sukacita, kabar pertobatan. Ya, murid-murid selalu bersama dengan Yesus, termasuk Filipus di dalamnya. Ya, kejadian-kejadian yang dahsyat sudah Tuhan lakukan. Ya, murid-murid menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan, ya, mengadakan banyak mukjizat. Ya, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta melihat. Ya, bahkan saudaraku, Lazarus dikatakan yang sudah 4 hari mati, ya, oleh kuasa Tuhan dia dibangkitkan. Ada banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan kerjakan selama masa pelayanannya. Ya, belum lagi kita menyaksikan bagaimana Tuhan, ya, membuat mujizat yang luar biasa. Ya, air tawar, ya, diubah oleh Tuhan menjadi anggur yang istimewa, agar sang pemilik pesta tidak dipermalukan. Saudaraku, rupanya semua ini belum cukup untuk membuat Filipus dan teman-teman mempercayai atau mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jauh sebelum kisah Yohanes 14 ini ditulis, jauh hari sebelumnya, ya, di mana Allah di dalam perjanjian lama sangat merindukan agar umatnya bisa mengenal Dia dengan baik. Ya. Namun apa yang dibuatnya justru sebaliknya, sangat menyedihkan, sangat mendukakan hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata dengan keras di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka dipertegas di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi sesungguhnya hatinya jauh daripadaku. Percuma ibadah yang mereka kerjakan. Percuma kehadiran mereka dalam setiap kesempatan beribadah kepadaku. Karena itu hanyalah sebuah perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku, ini apa artinya? Umat Tuhan, bangsa Israel, umat yang menjadi umat kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Allah. Bahkan Tuhan katakan Israel adalah biji mata Tuhan. Tetapi sungguh apa yang terjadi? Mereka mengecampingkan Tuhan. Mereka lebih suka kepada penyembahan-penyembahan Baal yang sungguh membuat hati Tuhan menangis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 juga dikatakan di sana, pada hari terakhir akan ada banyak orang berseru memanggil-manggil nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan. Bahkan mereka berkata, Tuhan, aku sudah banyak melakukan hal untuk namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi nama Tuhan. Aku menumpangkan tangan pada orang sakit, itu juga demi nama Tuhan. Aku mengusir setan. Ya. Sepertinya mereka melakukan pekerjaan pelayanan demi Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati mereka. Itu sebabnya dengan keras Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, hai
kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Sudah sekian lama kita hidup bersama Yesus. Ya, baik itu mungkin sekali lagi saya katakan, ketika kita hadir setiap hari Minggu, kita hadir dalam persekutuan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh sudah mengenal pribadi Yesus yang seutuhnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 adalah sebuah perikop di mana Yesus sedang berbicara tentang rumah Bapa, tempat kediaman yang kekal. Saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa masuk tanpa mengenal dan dikenal Bapa Surgawi? Ya, kerajaan sorga hanya tersedia bagi mereka yang mengenal dan dikenal oleh Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pujian yang saya masih ingat dengan baik dan terekam di hati dan pikiran saya. Lagu ini kira-kira 30 tahun lebih, dan kata-katanya sungguh sangat indah. Dikatakan, aku rindu mengenalmu. Mengenalmu secara pribadi Tuhan. Bukan hanya kukagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada pernah kukenal pribadi. Semuanya itu akan sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi Tuhan, sehingga aku tahu setiap rencanamu dalam hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepenggal lirik dari pujian yang boleh membawa kita untuk tidak hanya sekedar mengagumi karya dan ciptaan Tuhan yang boleh kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, ya, tetapi lebih daripada itu, pujian ini juga mengingatkan kita, mari kita belajar untuk lebih mengenal Dia lagi, lebih dalam, sehingga setiap kita boleh mengerti rencananya Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan kita kepada Bapa, kepada Yesus Kristus memang belum sempurna. Bahkan Rasul Paulus katakan masih samar-samar. Ya, tetapi Paulus katakan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal Dia dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal oleh Yesus. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus berani berkata demikian? Karena ia di dalam hidupnya sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Paulus dia hidup bergaul karib dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sebuah buku menuliskan bahwa ada 4 tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Ya, di sana dituliskan yang pertama adalah Abraham. Ya. Dia adalah seorang yang hidupnya begitu taat akan setiap perintah Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menyuruh dia untuk meninggalkan sanak keluarga, untuk meninggalkan segala harta yang dimilikinya. Dengan tidak berbantah-bantah, Abraham tinggalkan Ur Kasdim, kota, negeri, rumah di mana dia sudah hidup dalam kemapanan. Tetapi ketika Tuhan perintahkan dia untuk tinggalkan itu semua,
pergi ke satu negeri ya, yang entah belum dia ketahui. Abraham taat dan menurut akan perintah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Abraham adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ya, ada lagi dikatakan seorang yang lain yang bernama Nuh. Ya, kita tahu dengan persis ceritanya bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia dan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Ya, dengan tidak berbantah-bantah. Ya, Nuh kerjakan itu persis seperti apa yang Tuhan minta. Panjangnya, lebarnya, tingginya, ukurannya. Semua dikerjakan dengan teliti. Tanpa berbantah-bantah. Sekalipun pada waktu itu ada banyak orang yang menertawakan. Menganggap Nuh itu sudah gila. Bagaimana mungkin membuat sebuah bahtera perahu besar di atas perbukitan. Tetapi Nuh tidak mendengar ejekan suara-suara dari manusia. Dia lebih menyandengkan telinganya kepada suara Tuhan. Lalu tokoh yang ketiga diceritakan juga Yesus Kristus. Ya, bagaimana kita tahu bersama ketika dia ada di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Ya, bahkan dikatakan keringatnya itu menetes seperti tetesan-tetesan darah. Artinya apa? Saudaraku, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia sadar bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan sebagai manusia. Dalam doanya dia berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Terlalu berat Tuhan aku meminumnya. Tetapi sekali-kali jangan kehendakku yang jadi. Biarlah itu kehendakmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tokoh yang keempat yang dicatat adalah Paulus. Ya, seorang yang tadinya begitu membenci orang-orang Kristen. Sangat membenci yang namanya Yesus. Namun ketika Tuhan tangkap dia, ya, Tuhan menangkan dia, maka 180 derajat kehidupan Paulus yang dulu bernama Saulus sekarang menjadi Paulus. Dia seorang yang rela mati bagi Tuhan. Bahkan dalam surat Galatia pasalnya yang ke 20, Galatia pasal yang kedua, dia boleh berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalamku. Kalau aku hari ini ada, kalau aku hari ini hidup, itu semata-mata hanya iman kepada Yesus. Anugerah Tuhan begitu sungguh luar biasa yang aku alami dalam hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua kalimat yang diucapkan Paulus, hidup menurut firman-Nya, bergaul karib dengannya, adalah syarat untuk mengenal dan dikenal oleh Yesus. Mengenal dan dikenal Bapa adalah sebuah kunci yang boleh kita pakai, yang kita gunakan untuk membuka pintu kerajaan surga. Mengenal dan dikenal Tuhan adalah sebuah kunci untuk kita pakai membuka pintu kerajaan surga, di mana kita boleh hidup kekal bersama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, ya, kita mengenal seorang yang bernama Ayub. Diceritakan dalam pasal terakhir dari kitab Ayub. Dulu, ya, Ayub katakan dulu, aku mendengar dan mengenal Tuhan itu hanya dari kata orang. Ya, dari kata orang ini bicara mungkin bisa dari tetangganya, dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya, mungkin juga dari orang tuanya. Ya, Ayub mendengar
bahwa Allah Yahweh itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Ya. Ayub mengenal dan mendengar Tuhan itu hanya dari cerita orang. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-42 kalau saya baca, kini mataku sendiri memandang Engkau. Dulu aku mengenal Tuhan, mendengar tentang Tuhan itu hanya dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri boleh menyaksikan bahwa Allah yang kusembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang begitu mengasihi umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini kiranya boleh membuka pemahaman kita bahwa tidak cukup sebatas kita hanya hadir dalam kebaktian setiap hari Minggu, dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berkata, aku sudah hafal dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, aku sudah mengerti cerita tentang Yesus. Ya, semua ini belumlah cukup. Saudaraku, mari kita lebih mau bergaul karib dengan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak hanya mengenal, tetapi juga dikenal oleh Bapa. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami, di mana kami boleh duduk bersama, mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, mata hati kami, mata rohani kami semakin dibukakan. Bahwa tidak cukup kami hanya mengenal tanpa kami dikenal oleh Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami untuk boleh setiap rahasia firman Tuhan disingkapkan bagi kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan boleh berkata, mari masuk hai anak-anakku yang aku kasih, tinggal bersama aku dalam kekekalan. Dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menaikkan segala syukur kami. Amin. Aku